Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Rayhan dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan tentang tenaga administrasi sekolah. Sebelum kita bahas lebih lengkap lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang arti-artinya dulu nih, tentang tenaga administrasi sekolah. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, ini diperlukan adanya sumber daya pendidikan itu dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Nah, sebagai sumber daya pendidikan, tenaga kependidikan itu bertugas untuk melaksanakan seperti administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, tenaga administrasi sekolah ini itu merupakan tenaga pendidikan yang bertugas untuk memberikan dukungan layanan administrasi pada sekolah, yaitu pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Nah, di situ dijelaskan bahwa tenaga administrasi sekolah itu terdiri atas kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Nah, berikut adalah kedudukan atau dasar hukum dari tenaga administrasi sekolah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, yang keempat itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Nah, yang kelima itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administratif Sekolah. Nah, yang keenam itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Yang ketujuh itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Yang ketujuh itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, yang ke-9 itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang pemenuhan beban kerja guru dan kepala tenaga administrasi sekolah pada satuan pendidikan. Yang ke-10 itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten atau kota yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal. Nah, yang ke-11 itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan. Nah, yang ke-12 itu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berikut adalah tugas-tugasnya sebagai tenaga administrasi. Nah, itu pertama itu seperti pembantu kepala sekolah, yang kedua itu ada pelaksana urusan kepegawaian, yang ketiga itu ada pelaksana urusan keuangan, yang keempat itu ada pelaksana logistik, dan yang kelima itu ada pelaksana sekretariat dan kesiswaan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut akan diteruskan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Mu'afa dari PPKNB FIS UNJ 2018, khususnya dari kelompok 13. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tenaga administrasi sekolah.
yang sebelumnya telah sebagian dibahas oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas khususnya mengenai pengertian dari tenaga administrasi sekolah, fungsi dari tenaga administrasi sekolah, serta macam-macam dari tenaga administrasi sekolah. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah ini merupakan tenaga pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting di dalam meningkatkan pelayanan administrasi di sekolah. Selain itu, tenaga administrasi sekolah ini memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya dengan tenaga-tenaga pendidikan yang lainnya, yaitu memberikan kelancaran pada proses pembelajaran pada siswa, memberikan kelancaran pada proses pengajaran pada guru, serta memberikan kelancaran pada proses tugas-tugas pada tenaga-tenaga pendidikan lainnya. Di dalam kelembagaan, struktur organisasi, tenaga administrasi sekolah ini tergabung di dalam struktur organisasi yang ada di sekolah, sehingga tenaga administrasi sekolah ini bisa dikatakan berhasil bukan hanya satu komponen saja, tetapi keberhasilannya dinilai dari beberapa komponen yang ada pada sekolah tersebut. Nah, selain itu, saya di sini akan membahas mengenai macam-macam dari tenaga administrasi sekolah yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Yaitu yang pertama ada Kepala Tenaga Administrasi Sekolah atau madrasah. Yang kedua ada Pelaksana Urusan dan Layanan Khusus. Yang ketiga ada Pelaksana Urusan Kepegawaian. Yang keempat ada Tenaga Administrasi Keuangan. Yang kelima ada Pelaksana Administrasi Sarana dan Prasarana. Yang keenam ada Pelaksana Administrasi Hubungan Masyarakat. Yang ketujuh ada Pelaksana Administrasi Persuratan dan Kearsipan. Yang kedelapan ada Pelaksana Administrasi Kesiswaan. Yang kesembilan ada Pelaksana Administrasi Kurikulum dan Administrasi Umum. Sekian pemaparan dan pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Soekarno. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai tenaga administrasi sekolah. Di sini saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama mengenai kualifikasi, kompetensi, implementasi, dan juga pembinaan. Langsung saja yang pertama yaitu kualifikasi. Kualifikasi tenaga administrasi sekolah dibagi menjadi 3, yaitu kualifikasi kepala tenaga administrasi, kualifikasi petugas layanan administrasi, dan juga petugas layanan khusus. Untuk kualifikasi kepala tenaga administrasi dibagi menjadi 3 sesuai jenjang sekolahannya. Untuk SD, kualifikasinya minimal pendidikan SMA sederajat dengan 4 tahun pengalaman kerja. Kemudian untuk jenjang SMP, pendidikan minimalnya adalah lulusan D3 dengan 3 tahun pengalaman kerja, dan untuk SMA minimal pendidikan D3 dengan 8 tahun pengalaman kerja, atau pendidikannya S1 dengan 4 tahun pengalaman kerja. Lanjut ke yang kedua mengenai kualifikasi petugas layanan administrasi. Petugas layanan administrasi ini dibagi menjadi 7 petugas, yaitu petugas kepegawaian, kurikulum, kesiswaan dan keuangan, sarana prasarana, humas, dan juga karsipan. Dari ketujuh ini memiliki kualifikasi yang sama, yaitu sama-sama berpendidikan minimal SMA sederajat. Kemudian yang ketiga, petugas layanan khusus terdiri dari 4 petugas, yaitu penjaga sekolah, pesuruh, tukang kebun, dan juga supir. Dari keempat petugas ini memiliki kesamaan kualifikasi, yaitu kualifikasi minimal adalah pendidikan SMP sederajat. Nah, sekarang masuk ke hal yang kedua, yaitu kompetensi. Kompetensi dibagi menjadi 2, kompetensi wajib dan kompetensi tambahan. Kompetensi wajib ini ada 3,
kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis. Sedangkan kompetensi tambahan ada satu, yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi tambahan ini adalah kompetensi yang hanya dimiliki oleh kepala tenaga administrasi sekolah. Sehingga kepala tenaga administrasi sekolah ini memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan juga manajerial. Sedangkan untuk petugas layanan administrasi dan juga petugas layanan khusus hanya memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis. Nah, lanjut ke yang ketiga, yaitu mengenai implementasi. Implementasi ada 2, yaitu kekurangan dan kelebihannya. Dalam kelebihan itu, tenaga administrasi sekolah dianggap sangat membantu pekerjaan para guru, kepala sekolah, dan juga siswa. Untuk kepala sekolah dan guru, tenaga administrasi ini dinilai sangat membantu dalam hal administrasi. Contohnya seperti guru dan kepala sekolah yang mutasi gitu. Kemudian untuk siswa ini, tenaga administrasi sekolah sangat membantu dalam hal PPDB atau pendaftaran siswa baru. Sedangkan kekurangannya, tenaga administrasi sekolah ini dinilai belum profesional dalam menjalankan kinerjanya, menjalankan tugasnya, karena masih minimnya tenaga administrasi sekolah yang ada di sekolah, sehingga petugas ini rangkap tugas, sehingga jadinya dianggap belum profesional karena adanya rangkap tugas seperti tadi itu. Dan yang terakhir, yang keempat, mengenai pembinaan tenaga administrasi sekolah ini ada bermacam-macam, seperti pemberian seminar, pemberian pelatihan, pemberian pembekalan, dan juga pemberian modul tata cara kerja yang baik sebagai tenaga administrasi sekolah. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.